pecinta animasi modern, How to Train Your Dragon karya DreamWorks adalah mahakarya epik yang menyuguhkan keindahan ikatan antara manusia dan naga. Kita dibuat takjub oleh keindahan terbang melintasi awan bersama Hiccup dan Toothless di Pulau Berg. Namun, di balik visual yang memukau dan lagu-lagu yang membakar semangat, dunia Viking dan naga ini menyimpan misteri kelam, amputasi traumatis, hingga konspirasi kepunahan ras yang sangat tragis. Malam ini, kita akan membongkar 10 teori gelap yang akan membuktikan bahwa hubungan manusia dan naga tidak seindah yang kita bayangkan. Tapi, sebelum kita terbang lebih jauh membongkar arsip rahasia para pahlawan Berg ini, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pada teori konspirasi kartun masa kecil lainnya. 1. Toothless tidak sengaja menggigit putus kaki Hiccup. Tragedi jatuhnya Hiccup ke dalam kobaran api ledakan Red Death di akhir film pertama meninggalkan bekas luka permanen berupa kaki kiri yang harus diamputasi. Namun, teori paling populer dan merinding menyebutkan bahwa kaki Hiccup bukan terputus akibat hempasan ledakan api, melainkan karena gigitan darurat Toothless. Saat jatuh bebas di tengah amukan api, Toothless yang panik mencoba mencengkram Hiccup secepat mungkin di udara. Karena rahang naga Night Fury memiliki tekanan gigitan yang sangat kuat, jepitan rahang Toothless tanpa sengaja meremukkan dan memutuskan kaki kiri sahabatnya sendiri. 2. Dunia post-apokaliptik di masa depan. Kisah peradaban Viking di Pulau Berg diduga kuat tidak terjadi di era purba atau masa lalu, melainkan ribuan tahun di masa depan setelah runtuhnya peradaban manusia modern. Teori ini didukung oleh catatan manual naga milik Hiccup dan pengetahuan suku Viking yang secara mengejutkan menggunakan istilah ilmiah modern, seperti ledakan berbahan dasar magnesium. Hal ini mengindikasikan bahwa dunia tempat tinggal mereka sebenarnya adalah sisa-sisa bumi post-apokaliptik di mana naga adalah hasil mutasi genetik akibat radiasi masa lalu. 3. Grimmel membasmi Night Fury karena rasa takut. Pemburu naga kejam Grimmel dikenal sebagai pembantai yang memusnahkan hampir seluruh populasi Night Fury. Namun, alasan utama di balik perburuan berdarah itu bukan sekadar hobi atau ambisi mengumpulkan piala. Grimmel memusnahkan Night Fury karena rasa takut mendalam yang menghantuinya. Ia menyadari bahwa ras Night Fury memiliki kecerdasan setara manusia, kemampuan menyamar, serta strategi tempur murni yang sanggup meruntuhkan dominasi manusia jika dibiarkan berkembang biak. 4. Toothless sudah menjadi alpha sejak di film pertama. Kemenangan Toothless atas naga Bewilderbeast di film kedua mendapatkannya secara resmi sebagai Alpha Dragon. Namun, pertarungan epik melawan Red Death di film pertama menyiratkan bahwa kekuatan dan aura kepemimpinan Toothless sebenarnya sudah berada di tingkat alpha sejak awal. Komunikasi tidak kasar mata dan kemampuan Toothless menembus pengaruh hipnotis Red Death membuktikan bahwa ia bukan sekedar naga langka biasa, melainkan penguasa tahta naga yang tersembunyi sejak awal kisah. 5. Rahasia Valka menyembunyikan Night Fury lain. Selama 20 tahun hidup terisolasi di suaka naga tersembunyi, Valka mempelajari seluruh spesies naga yang ada. Teori konspirasi menyebutkan bahwa sebelum ia menunggangi Cloud Jumper sang Stormcutter, Valka pernah menemukan dan secara rahasia merawat seekor Night Fury lain. Namun, karena ketidakmampuan manusia menjaga spesies langka tersebut dari pemburuan, Night Fury itu tewas atau disembunyikan jauh ke dalam rahasia terdalam yang tidak pernah diceritakan Valka kepada Hiccup. 6. Keturunan Nightlight melemahkan evolusi naga. Keputusan Toothless untuk berkembang biak dengan Light Fury menghasilkan keturunan hibrida yang dikenal sebagai Nightlight. Namun, dari kacamata biologi, perkawinan silang ini justru dikhawatirkan melemahkan garis keturunan murni dan insting liar naga. Perpaduan genetik yang tidak sempurna ini beresiko menghilangkan kemampuan kamuflase petir murni milik Night Fury dan merusak evolusi alami keturunan mereka di dunia tersembunyi. 7. Cacat struktur biologis pada Alpha Dragon.
Meskipun memiliki ukuran tubuh raksasa dan wibawa sebagai penguasa, spesies Alpha Dragon seperti Bewilderbeast diduga memiliki cacat biologis bawaannya sangat fatal. Struktur tubuh mereka yang terlalu masif membuat otot-otot sayap mereka mengalami kelelahan ekstrim saat terbang jarak jauh. Itulah sebabnya para alpha sangat bergantung pada pasukan naga kecil untuk menyuapkan makanan dan membantu mobilitas mereka di udara. 8. Astrid adalah pembunuh troll rahasia. Hiasan tengkorak-tengkorak kecil misterioso yang terpasang pada ikat pinggang dan pakaian Zira Astrid memicu spekulasi gelap di kalangan Viking. Tengkorak tersebut memiliki struktur yang tidak cocok dengan anatomi naga maupun manusia. Hal ini memunculkan teori bahwa sebelum berteman dengan naga, Astrid secara diam-diam berburu makhluk mitologi lain yang bersembunyi di dalam hutan gelap Berg. Salah satunya adalah spesies troll raksasa. 9. Persekongkolan gelap Viggo Grimborn dan Rhaegar Belfist. Penjahat licik Viggo Grimborn dari serial Race to the Edge selalu digambarkan sebagai perencana taktik jenius. Teori konspirasi militer menyiratkan bahwa perselisihan antara Viggo dan Drago Bloodfist sebenarnya hanyalah sandiwara. Sejak awal, Viggo diduga telah bersekongkol secara rahasia dengan Drago untuk membagi wilayah kekuasaan dan memonopoli industri perburuan naga terkuat demi menguasai seluruh samudra. 10. Niat awal Light Fury menyerang untuk menyelamatkan. Kemunculan pertama Light Fury yang terkesan agresif di film ketiga bukanlah bentuk permusuhan murni terhadap Hiccup. Light Fury sebenarnya melakukan aksi penyelamatan darurat. Ia mengetahui bahwa Toothless sedang dijebak dalam rantai perbudakan manusia, sehingga serangan kilat yang ia lakukan adalah upaya nekat untuk menarik Toothless keluar dari perangkap peradaban manusia sebelum semuanya terlambat. Pada akhirnya, kisah How to Train Your Dragon membuktikan bahwa pengorbanan, rasa kehilangan, dan batas tipis antara naluri bertahan hidup hewan dengan keserakahan manusia adalah harga yang harus dibayar demi terciptanya kedamaian. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau Toothless yang tidak sengaja menggigit putus kaki Hiccup saat menyelamatkannya? Tulis analisis dan teori liar kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk berikan like, share video ini ke teman-teman kalian, dan pastinya jangan lupa untuk klik subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pada teori gelap kartun berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.